Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Staningrum Triwulandari dan rekan saya. Saya Cinta Muharina. Kami dari kelompok 6 dengan topik dokumen 1 KTSP akan membahas tentang ketidaksesuaian antara dokumen 1 KTSP dengan pedoman BSNP di sekolah. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, mari kita refresh dulu ingatan kita tentang apa itu kurikulum dan apa itu kurikulum tingkat satuan pendidikan. Jadi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dijelaskan bahwa kurikulum ialah seperangkat rencana dan pengaturan tentang tujuan, isi, bahan pelajaran, dan cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di sekolah dengan maksud untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa KTSP atau Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Seperti halnya yang disampaikan oleh Bu Rifka di pertemuan yang lalu, bahwa dalam pelaksanaan KTSP, sekolah diberikan kewenangan penuh dalam penyusunan perencanaan pendidikan yang mengacu pada standar, mulai dari penyusunan tujuan, visi misi, struktur dan muatan kurikulum, beban belajar, kalender pendidikan, sampai perencanaan RPP dan juga silabus. Dalam presentasi kali ini, kami akan membahas tentang komponen dokumen 1 KTSP, kemudian dilanjut dengan kesesuaian dokumen 1 KTSP pada Sekolah Dasar Negeri 67 Kota Banda Aceh, kemudian lanjut pada kesesuaian dokumen 1 kurikulum KTSP pada Madrasah Aliyah Negeri di Kota Makassar, dan yang terakhir adalah susunan isi dokumen 1 kurikulum KTSP sesuai dengan BSNP. Nah, komponen dokumen 1 KTSP berisi tentang acuan pengembangan KTSP yang memuat tentang visi, misi, tujuan, struktur program, dan juga kalender pendidikan. Visi adalah gambaran keadaan atau tujuan yang ingin dicapai suatu lembaga atau organisasi di masa depan. Sedangkan misi adalah langkah-langkah yang perlu ditempuh untuk mewujudkan visi yang telah ditentukan. Dalam pedoman BSNP telah diatur bahwa untuk perumusan visi, misi, dan juga tujuan harus disesuaikan dengan tujuan umum pendidikan. Nah, tujuan umum pendidikan yang dimaksud adalah yang pertama, tujuan pendidikan dasar dan menengah. Tujuan ini dimaksudkan untuk tingkat satuan SD, SMP, dan juga SMA. Tujuannya yaitu untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Dan tujuan pendidikan untuk menengah kejuruan yaitu meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. Masuk ke struktur program dan muatan KTSP. Nah, struktur program dan muatan KTSP itu terdiri dari yang pertama adalah mata pelajaran. Yang kedua adalah muatan lokal, seperti pelajaran bahasa Jawa. Kemudian yang ketiga adalah kegiatan pengembangan diri, seperti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Selanjutnya adalah pengaturan beban belajar siswa. Yang kelima adalah ketuntasan belajar. Ada program kenaikan kelas dan kelulus. Ketujuh adalah program penjurusan yang biasanya di SMA itu kan disediakan jurusan IPA, IPS maupun bahasa. Selanjutnya yang nomor 8 adalah pendidikan kecakapan hidup, serta yang terakhir adalah pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global. Berdasarkan standar isi, ada 5 kelompok mata pelajaran yang menjadi
komponen dari struktur program dan muatan KTSP. Yang pertama, kelompok pelajaran agama dan akhlak mulia. Yang kedua, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian. Yang ketiga adalah kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat adalah kelompok mata pelajaran estetika. Dan yang terakhir adalah kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. Komponen selanjutnya adalah kalender pendidikan. Nah, dalam penyusunan kalender pendidikan ini disesuaikan dengan kebutuhan daerah, karakteristik sekolah, dan juga kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Dalam penyusunan kalender pendidikan ini minimal memuat pekan efektif dan juga jam efektif pembelajaran, kemudian hari libur nasional, hari libur keagamaan, mid semester atau ujian tengah semester, kemudian tanggal ulangan akhir semester, kemudian tanggal ujian sekolah, tanggal ujian nasional, dan kalender kegiatan sekolah. Untuk pembahasan selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya Setianingrum Triwulandari. Yang kedua, ada kesesuaian dokumen 1 kurikulum KTSP pada Sekolah Dasar Negeri 67 Kota Banda Aceh dengan pedoman dari BSNP. Untuk kasusnya sendiri, kami dapatkan dari artikel jurnal hasil penelitian dari Yusnemi dan kawan-kawan pada tahun 2014. Nah, judul penelitian ini adalah evaluasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada Sekolah Dasar Negeri 67 Kota Banda Aceh. Nah, dari dalam artikel jurnal tersebut terdapat beberapa ketidaksesuaian dokumen 1 kurikulum KTSP pada SD Negeri 67 Kota Banda Aceh dengan pedoman yang telah ditetapkan dalam BSNP. Nah, yang pertama itu tidak ditemukan tujuan pengembangan KTSP, yang kedua tidak ditemukan prinsip pengembangan KTSP, yang ketiga tidak ditemukan tujuan pendidikan dasar dan menengah, yang keempat tidak ditemukan penjelasan tentang pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global, serta pendidikan kecakapan hidup. Yang kelima, KKM yang masih banyak di bawah kriteria ideal, dan yang keenam, dalam implementasinya sendiri, ada satu hal yang tidak dilaksanakan dalam kegiatan belajar dan pembelajaran, yaitu kegiatan bimbingan konseling seperti yang telah direncanakan dalam dokumen 1 KTSP. Nah, ini ada dua faktor pengaruh yang disebutkan di dalam artikel tersebut. Yang pertama, tujuan sekolah tidak diketahui secara jelas oleh guru. Nah, yang kedua, tidak adanya guru BK sehingga kegiatan dari bimbingan tadi yang dalam dokumen 1 KTSP tidak bisa dilaksanakan. Lanjutkan untuk pembahasan kasus yang kedua, yaitu tentang kesesuaian dokumen 1 kurikulum KTSP pada Madrasah Aliyah Negeri di Kota Makassar. Kasus ini kami ambil dari jurnal Diskursus Islam volume 1 nomor 3 dari penelitian Hamriyah tahun 2013, di mana penelitian ini difokuskan di 3 madrasah aliyah di Kota Makassar. Sekolah yang dimaksud yaitu Madrasah Aliyah Negeri 1 Makassar, Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Makassar, dan Madrasah Aliyah Negeri 3 Makassar. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hamriyah, didapati bahwa dalam penyusunan dokumen 1 KTSP di Madrasah Aliyah Negeri di Kota Makassar, susunan bab dan subbab yang termuat di dalamnya belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman dari BSNP. Ada beberapa ketidaklengkapan dokumen, seperti 1. Tidak adanya halaman surat keputusan tim penyusun atau pengembang kurikulum. Yang kedua, bagian kalender pendidikan tidak ada analisa pekan, hari, dan juga jam efektif pembelajaran. Yang ketiga adalah mata pelajaran muatan lokal yang dipilih oleh madrasah belum dimuatkan standar kompetensi dan juga kompetensi dasar. Untuk yang keempat adalah belum ditentukannya kriteria ketuntasan minimum atau KKM di setiap mata pelajaran. Yang kelima, dokumen KTSP belum disahkan oleh
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, namun telah digunakan sebagai panduan program pembelajaran di tahun ajaran baru. Yang terakhir, dokumen 1 KTSP tidak berhubungan dengan dokumen 2, yaitu RPP dan juga silabus. Berikut merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi ketidaksesuaian dokumen 1 KTSP dengan pedoman BSNP. Yang pertama, masih kurangnya pemahaman guru dan pihak madrasah terhadap KTSP. Kedua, sosialisasi yang tidak menyeluruh pada seluruh guru dan belum maksimal. Yang ketiga, belum adanya tenaga ahli yang kompeten di bidang kurikulum. Dan faktor terakhir adalah waktu yang diberikan untuk pelatihan pengembangan kurikulum terbilang singkat, yaitu sekitar 2-3 hari. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Setyaningrum Triwulandari, dipersilahkan. Nah, selanjutnya ada susunan isi dokumen 1 kurikulum KTSP yang sesuai dengan BSNP. Nah, BSNP itu sebenarnya apa sih? BSNP itu adalah singkatan dari Badan Standar Nasional Pendidikan. Nah, dalam kurikulum pada KTSP jenjang sekolah dasar dan menengah itu disusun mengacu kepada standar isi atau SI, standar kompetensi lulusan atau SKL, dan berpedoman kepada BSNP ini. Sebelumnya terdapat prinsip-prinsip KTSP sesuai panduan dari BSNP. Nah, yang pertama itu berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungan. Yang kedua, beragam dan terpadu. Yang nomor 3, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Nomor 4, relevan dengan kebutuhan kehidupan. Yang kelima, menyeluruh dan berkesinambungan. Yang nomor 6 itu belajar sepanjang hayat. Dan yang ketujuh, seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Nah, setelah memahami prinsip-prinsip itu, sekolah dapat menyusun dokumen 1 dari KTSP. Nah, menurut Halimah 2009, bagian-bagian dokumen 1 itu ada 3. Yang pertama, halaman pengesahan. Dalam halaman pengesahan ini berisi pernyataan dari kepala sekolah tentang diberlakukannya KTSP yang dibubuhi dengan tanda tangan. Yang kedua, ada kata pengantar. Nah, di dalam kata pengantar ini terdapat paparan isi secara garis besarnya. Yang nomor 3 adalah daftar isi. Nah, daftar isi ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada analisis keadaan dan potensi sekolah, yang nomor 3 terdapat struktur dan muatan kurikulum sekolah, yang keempat terdapat standar kompetensi lulusan mata pelajaran, dan yang kelima pedoman umum pengembangan silabus dan RPP. Nah, dari Halimah 2009 tadi, daftar isinya itu bisa disusun sebagai berikut. Nah, pada bab 1 pendahuluan itu terdapat latar belakang pengembangan KTSP, landasan pengembangan KTSP, prinsip-prinsip pengembangan KTSP, acuan operasi, penyusunan KTSP, dan standar kompetensi lulusan satuan pendidikan. Yang pada bab kedua, analisis keadaan dan potensi sekolah itu berisi visi-misi sekolah, tujuan pendidikan sekolah, lingkungan sekolah, keadaan sekolah, personil sekolah, peserta didik sekolah, profil orang tua peserta didik, kerjasama sekolah, dan prestasi sekolah. Nah, untuk yang bab ketiga, struktur dan muatan kurikulum, itu terdapat kelompok mata pelajaran, struktur kurikulum sekolah, dan kalender pendidikan. Untuk yang keempat, standar kompetensi lulusan mata pelajaran, itu terdapat mata pelajaran di dalam sekolah itu. Nah, contohnya itu kalau untuk SD terdapat mata pelajaran agama Islam, mata pelajaran kewarganegaraan, mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, olahraga dan kesehatan, serta seni budaya dan keterampilan. Lalu untuk yang bab kelima terdapat pedoman umum pengembangan silabus dan RPP, itu berisi silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, dan pedoman penetapan kriteria kelulusan minimal. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.